Kali ini saya mau buat tuak lagi, tapi sekarang saya menggunakan beras ketan hitam. Ini bahan utamanya beras ketan ini 5 kilo dan ada ragi. Ini raginya dikirim dari Kalimantan, dari mamanya Julio. Terima kasih Mama Julio sudah kirim ragi ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan lonceng notifikasinya, like, comment, dan share. Selamat menyaksikan video ini. Sekarang kita cuci dulu beras ketan. Sekarang berasnya akan saya masukkan dalam panci dan akan saya masak. Masukkan semua dalam panci ini, lalu cuci bersih, dan kita akan masak secara manual, tidak menggunakan rice cooker. Sekarang beras ketan akan kita masak. Kita tunggu sampai mendidih. Airnya jadi warna hitam, warna merah nih, karena ini adalah ketan hitam, jadi warna air untuk memasaknya ini jadi warna merah seperti ini. Ini ketan hitam untuk bahan tuaknya sudah matang. Saya akan keluarkan untuk didinginkan. Setelah itu baru kita taburkan ragi. Ini tempatnya sudah saya siapkan ini. Masih mengepul. Ini beras ketan yang sudah saya masak itu sudah saya pindahkan ke tempat ini untuk didinginkan. Dapat 2 niru. Dua tempat ini. Setelah dingin baru kita akan beri ragi tuaknya. Ini ketan hitamnya sudah saya pindahkan ke dalam 2 niru. 5 kilo dapat 2 tempat ini. Setelah dia dingin baru diberi ragi. Ini beras ketan hitamnya sudah saya masak, lalu ini juga sudah saya dinginkan. Ini sudah dingin ini. Sekarang tinggal saya akan memberi ragi tuak pada beras ketan yang sudah saya masak ini. Tujuannya adalah untuk membuat tuak. Tuak itu adalah minuman tradisional dari Kalimantan. Orang Dayak biasanya membuat minuman ini pada saat upacara-upacara tertentu, misalnya perkawinan, kematian, dan juga upacara syukur atas panen. Nah, biasanya disajikan atau disuguhkan minuman tuak yang terbuat dari beras ketan, entah beras ketan putih atau beras ketan yang merah seperti ini. Ini saya akan mencoba membuat tuak dari beras ketan hitam ini. Saya akan menyiapkan raginya. Raginya itu seperti ini. Ini sebenarnya sisa sebelumnya yang sudah saya pernah buat tuak juga. Semoga ini cukup. Saya gunakan 4 biji ragi. Ini kalau kita menghaluskan ragi ini bisa juga langsung dengan tangan seperti ini atau pakai tumbukan. Tapi usahakan tangan kita itu harus benar-benar kering.
Sekarang saya akan menaburkan raginya di atas beras ketannya ini, seperti ini. Taburkan sampai merata ya. Nanti beras ketan ini akan saya balik biar yang bawahnya juga kena ragi ini. Halus sampai rata biar dia bagus hasil tuaknya nanti. Ini bagian atas beras ketannya sudah saya taburi dengan ragi. Sekarang saya akan balik biar bagian bawahnya ini juga nanti kena ininya ya. Nah, bagian bawahnya ini kan belum tersiram ragi, makanya dibalik seperti ini. Ini tadi beras ketannya itu ternyata ada 2 niru ya. Ini niru yang satu sebelum saya taburkan dengan ragi ya, sama seperti yang tadi sebelumnya juga kita taburkan dengan ragi seperti ini. Nanti baru kita balik biar bagian bawahnya kita taburi dengan ragi. Ini ternyata saya hanya menggunakan 3,5 ragi seperti ini ya, untuk saya taburkan ke 5 kilo beras ketan ini. Oke, ini sudah selesai saya taburkan ragi. Bagian bawah dan bagian atasnya ini sudah tertabur ragi, tercampur dengan ragi semua ya. Tadi beras ketan yang sudah saya beri ragi itu akan saya masukkan ke dalam termos. Ini termos nasi sebenarnya, dan saya tidak punya tempat yang lain. Kalau zaman orang tua dulu di Kalimantan, kalau mereka buat tuak itu, wadahnya untuk menyimpan beras ketan yang sudah campur dengan ragi itu adalah tempayan atau guci yang terbuat dari tanah liat. Itu biasanya tempatnya yang paling bagus untuk membuat tuak. Proses fermentasi tuaknya itu akan bagus, tapi ya saya punyanya hanya ada ini termos tempat nasi. Sekarang saya masukkan ke dalam ini ya. Jadi masukkan seperti biasa ya, semuanya dimasukkan ke dalam termosnya. Ini beras ketan yang sudah saya berikan ragi itu sudah saya masukkan ke dalam termos nasi ini. Ini kalau orang Dayak biasanya mendiamkan ini selama 1 bulan, baru dia akan ada air tuak yang cukup banyak. Tapi nanti dalam prosesnya saya akan cek 1 minggu itu sudah seperti apa, 2 minggu sudah seperti apa. Karena kadang juga kalau raginya bagus, dia akan menghasilkan air yang cukup banyak juga. Dalam waktu 3 minggu juga sudah banyak. Tapi saya ikut yang normal saja, ini akan saya diamkan selama 1 bulan penuh. Ini toplesnya akan kita tutup. Lalu sebelum ditutup itu kita berikan kain. Ini kain bersih seperti ini. Usahakan kain yang kering, biar nanti saat menguap, saat proses penguapan terjadi dalam beras ketannya ini, uapnya itu akan lengketnya di kain ini, sehingga dia tidak menetes ke bawah dan membuat proses fermentasi tuaknya itu tidak bagus. Artinya dia bisa masam, rasanya masam. Oke, ini saya akan tutup seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share.
Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya.